Ya, teman-teman semua dari berbagai channel, ada Salwa Media Channel, ada Bimbartuk, ada Info Politik, ada Bang Egi Channel, ada Kawan-kawan di TikToker, ada Popule TV, ada Kawan TV One, ada Bu Esi AR Channel, dan teman-teman yang lain. Sama belum sudah Satu tadi. Agak ngambek, matiin langsung. Ya teman-teman semua, kembali kita podcast Selasaan ini ya. Ya, kewajiban dulu. Iya karena butuh. Kepadamu kami nyembah, kepadamu kami tunduk, kepadamu kami ikuti perintahmu ya Allah. Baru setelah itu kami minta. Nah, tapi Barat memang suka jukir balikin ayat-ayat Quran, terutama Yahudi ini. Pengaruh di dunia Barat kan kuat sekali. Sampai hari ini Israel tuh, itu rajanya Yahudi kan. Israel itu menurut saya Amerika kecil, sementara Amerika adalah Israel besar. Jadi sangat mengerikan dalam perspektif tauhid. Kita sudah kalah, makanya kenapa dunia tidak begitu tentram dan damai? Karena yang didahulukan hak, bukan kewajiban. Padahal dalam dunia kerja dulu baru dapat gaji. Masa minta gaji dulu baru kerja? Nggak ada itu. Oleh karena itu dalam perspektif Al-Fatihah ini dikaitkan kelima ilmu hukum. Ilmu hukum juga ada, sosiologi ada, psikologi ada, historis ada, filosofisnya juga ada. Maka fase yang ketiga dari Al-Fatihah, pertama kan wilayah Allah, kedua hak dan kewajiban. Dalam Islam kewajiban dan hak. Nah yang ketiganya inilah ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus. Nah, pertanyaan serius, yang lurus itu yang mana? Seperti apa? Allah jawab, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang terdahulu sebelum kamu yang Allah beri nikmat. Di situ masuk tuh ilmu filosofisnya, historisnya, sosiologisnya, untuk mempelajari bahkan antropologinya ya. Orang-orang terdahulu sebelum Nabi Muhammad ini siapa? Kalau lihat kesejarahan itu, sebelum Nabi Muhammad ya tentu para nabi-nabi yang sebelumnya. Nabi Isa, sebelum Nabi Isa siapa? Nabi Musa. Sebelum Nabi Musa siapa? Nabi Yusuf. Kepada bapaknya Yakub. Dari mana keturunannya? Ishak. Ini keturunan Ishak. Kakek buyutnya Nabi Isa itu Ishak. Nah, Nabi Ibrahim punya anak dua, Ishak dan Ismail. Tapi sejarahnya Ismail lah nomor satu. 13 tahun Ismail, setelah berumur 13 tahun baru Ishak lahir. Dan Ismail dari istri yang kedua, gitu, Siti Hajar. Kalau ini kan Siti Harar kan? Nah, jadi dari Ismail inilah juriatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi turunan langsung, nggak ada leko-liku ke nabi-nabi yang lain, langsung dari Ismail, dari Ibrahim ke Ismail, Ismail ke Muhammad. Jadi Ismail kakak kandung, bukan kakak sepupu, bukan salah, kakak sebapak, bapaknya Ibrahim kan. Lain ibu, jadi saudara apa tuh? Nggak bisa bilang sekandung kan? Saudara sebapak. Tapi dalam Islam ukuran juriat itu lihat dari bapak, gitu ya. Nah, sehingga keturunan Nabi Muhammad itu keturunan langsung dari Nabi Ismail. Ismail dari Nabi Ibrahim. Kalau Isa dari Nabi Ishak. Gitu loh keturunan. Ishak adiknya Ismail. Jadi Nabi Muhammad dan Nabi Isa itu sepupuan. Kalau lihat struktur tadi, Nabi Muhammad kakak sepupu Nabi Isa, walaupun hadirnya Nabi Muhammad 600 tahun setelah Nabi Isa wafat. Bayangkan 600 tahun itu jarak yang luar biasa, tapi semua dengan sangat apik, bagus, indah, terkodifikasi di Al-Quran. Tidak mungkin kalau bukan wahyu. Nah,
Apa poin pentingnya sekarang dalam konteks Indonesia? Mau suka atau tidak, kita semua mengalami bagi yang punya kesadaran sejarah. Saya ulangi, bagi yang punya kesadaran sejarah akan membangun satu persepsi, dan persepsinya akan membangun pentaatannya kepada kesadaran sejarah tadi. Persepsi apa yang harus kita bangun? Kesamaan apa yang harus kita kondisionalkan? Kesamaan di dalam konteks kita berbangsa dan bernegara. Munculnya Indonesia jauh lebih hebat dari munculnya negara-negara lain di dunia. Tidak bermaksud GR. Kenapa? Indonesia murni perjuangan kemerdekaan. Tidak diberi ya. Nah, tidak diberi. Ya, yang lain-lain dulu banyak diberi semuanya. Coba mana yang nggak diberi semua baca-baca. Cuma Indonesia ini dasar luar biasa Indonesia. Dan sebelum merdeka, ya, dalam filosofis historisnya, Indonesia ini menganut animisme. Animisme. Bahkan terus berkembang karena banyak paham menjadi politeisme. Dengan politeisme terjadilah yang disebut sinkretisme. Bahasa Islamnya kemusyrikan. Ya, begitu banyak nilai-nilai yang bertentangan dengan Islam, terjadilah kemusyrikan. Periode itu dibasmi habis oleh Wali Songo. Ya. Wali Songo itu dahsyat itu, mampu menjungkir balikan nilai-nilai sinkretisme tadi dengan pola dakwahnya yang relatif mengikuti masing-masing kapasitasnya. Ya, Sunan Kalijaga, Sunan Bonang, Sunan Ampel, Sunan Giri, semua punya kapasitas. Sunan Gunung Jati, gitu, punya kapasitas, punya spesifikasi yang luar biasa. Tapi intinya satu, menjungkir balikan animisme, politeisme, sinkretisme menjadi tauhid. Nah, gerakan yang dimaksud oleh Wali Songo ini bergulir terus diikuti oleh para pangeran, raja-raja Islam juga waktu itu. Ya, kerajaan Delhi, kerajaan Demak, kerajaan Sriwijaya, kerajaan Majapahit, semuanya itu sangat berkembang, ya, tumbuh berkembang. Karena seingat saya ini abad ke-15 kalau Wali Songo. Kemudian muncul pangeran-pangeran seperti Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, Cut Nyadin, Tengku Umar, itu kemudian. Tapi misinya sama. Yang saya ingat perang Diponegoro misalnya 1825 sampai 1830. Itu tahunnya itu. Muatannya apa Diponegoro? Tahu. Dia nggak mau dijajah oleh Belanda. Dia lawan itu. Walaupun dia ditangkap diasingkan, dia lawan Pangeran Diponegoro. Nah, kalau sekarang yang ada Pangeran Niponegoro. Baca Niponegoro. Ya, Pangeran Diponegoronya nggak ada. Nah, jadi itu fakta tauhid yang terus berkembang. Gitu? Nah, kemudian secara politik, nah ini muncul ormas-ormas. Waktu itu yang mengawalinya sepengetahuan saya adalah Muhammadiyah. Ya, 1912 atau berapa? Ya. Kemudian baru NU 1926 ya. Gitu loh. Tapi akarnya NU Muhammadiyah ini satu guru, satu kakek juga lah. Ahmad Dahlan sama Hasyim Asy'ari. Tapi masing-masing mengembangkan kapasitasnya. Nah, dari sini muncul kekuatan politik, apa namanya? Masyumi. Masyumi itu kumpulan partai Islam, ormas-ormas Islam, kekuatan-kekuatan Islam bergabung jadi satu, Majelis Syuro kaum muslimin Indonesia. Nah, jadi di situ ada NU, Muhammadiyah, PRT, SI, ada di situ. Nah, tokoh utamanya Dr. Muhammad Natsir.
Terus ada pengikutnya lagi, ada Prawoto, ada Saripudin, ada apa namanya, sampai ke Kasman Singodimejo juga ya. Jaksa Agung pertama itu orang Masyumi itu, Kasman. Nah, jadi sejarah ini terus menggeliat. Inilah yang membicarakan tentang Pancasila. Jangan diklaim Soekarno saja. Soekarno iya, ya, tahun 1945 tanggal 1 Juni itu pidato Soekarno. Tapi Soekarno tidak menyusun Pancasila seperti sekarang. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak. Soekarno menempatkan Tuhan nomor 5. Bahkan Tuhan yang berkebudayaan. Itu 1 Juni pidato tentang gagasan Pancasila. Tapi disalahpahami oleh Jokowi menjadi hari lahirnya Pancasila. Tidak tepat. Apalagi dia buat kepres jadi hari libur nasional. Keliru. Karena sejarahnya tidak begitu. Sejarah yang benar adalah didebatlah gagasan Soekarno tadi Ya. pada tanggal 22 Juni. Oke. Jadi 3 minggu di Jakarta. Maka disebutlah Piagam Jakarta. Nah, Piagam Jakarta inilah yang menjadi cikal bakal dimaksud dengan Pancasila. Karena ini membalikkan dari yang nomor 5 jadi nomor 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemerintah. Itu sejarah bangsa sampai membawa 22 Juni itu ya, Pak? 22 Juni. Dan semua bersepakat, termasuk Soekarno, termasuk Maramis. Sepakat itu dalam konteks Panitia 9 itu. Nah, namun masalah berikutnya, pada tanggal 17 Agustus tidak diundangkan, tidak diumumkan sebagai satu dasar negara oleh Soekarno, hanya menyatakan proklamasi. Nah, itu sejarahnya begitu. Nah, akhirnya pada tanggal 17 itu nggak disebutkan Pancasila itu dalam perspektif Piagam Jakarta, diprotes oleh Ki Bagus Hadikusumo 18 Agustusnya, sehingga sidang darurat mulai jam 10 selesai jam 12 karena ini semua ada di risalah perundang-undangan ada ya. Bukan karangan Ki Sucakna mana bisa gitu. Belum lahir gitu. Itu sejarahnya adalah muncullah istilah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini penting sejarah bangsa dengan ilmu tauhidnya juga harus dimengerti. Ini buah dari perjuangan Wali Songo, Hasyim Asy'ari, Wahid Hasyim juga ya, dan juga dari Muhammadiyah, Ki Bagus Hadikusumo, ya, Ki Ahmad Dahlan sebelumnya kan. Karena Ki Bagus Hadikusumo itu adalah saat itu ketua umum Muhammadiyah. Dia rumuskanlah. Karena Soekarno ngeluh kalau saya nyatakan ini Indonesia bagian timur katanya nggak mau ikut merdeka. Jadi bagaimana ngatasinya? Nah, solusi itu keluar dari Ki Bagus, oke lah. 7 kata dicoret. Yang Piagam Jakarta tadi, kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dicoret. Nah, yang ada diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa semuanya terima? Karena Ki Bagus background menjelaskan ketuhanan Maha Esa itu berdasarkan surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini backgroundnya, sehingga apa yang dimaksud oleh Ki Bagus juga Allah beri hidayah kepada yang ada di situ. Rapat tanggal 18 Agustus itu menerimalah bahwa ketuhanan yang Maha Esa menjadi sila pertama. Nah, pertanyaan seriusnya, Jokowi kan jadi salah dong, menghilang Pancasila akhirnya 1 Juni, ya nggak benar. Boleh tanya hukum-hukum ahli tata negara, banyak debat kalau saya salah, luruskan saya kalau salah. Di mana salahnya saya? Ini datanya, dokumentasinya lengkap.
Kepresnya Jokowi ya? Oh iya, salah kepres atau apa? Salah tahun 2016 ya. Iya. Hari lahir Pancasila 1 Juni 45. Salah. Nggak ngerti sejarah. Saya pembisik-pembisiknya gimana sih? Kalau Jokowi yang ngerti wajar lah ya. Itu kan tukang kayu, malu. Tapi pembisik-pembisiknya ini, nah oleh karena itu sejarah kita luruskan, itu maksud saya. Yes. Al-Fatihah yang kita maksud. Iya, oke. Nah, sudah perjuangan begini, Soekarno salah memahami konsep dasar bernegara. Konsep dasar bernegara mestinya ini nggak boleh lagi bikin visi misi, mau jadi presiden visi misinya apa? Ini nggak ngerti Pancasila itu seperti apa. Visi misi itu udah terkandung di pembukaan Undang-Undang Dasar 45, khususnya sila keempat. Bukan sila keempat, alinea keempat. Apa? Udah 45 pembukaan, mukadimah. Apa alinea keempat itu? Muatannya ada 4 tugas pokok presiden. Inilah visi misi presiden itu harusnya ini. Ini yang diagung-agungkan oleh Indonesia ini. UUD 45. Di dalam UUD 45 itu ada Pancasila. Jadi bukan Pancasila UUD 45 terpisah. Pancasila ada di UUD 45. Alinea keempat. Apa itu, Bang? 4 poin penting. 1, sebagai presiden ya, atau dalam pengertian memimpin negara ini harus menjaga tumpah darah seluruh rakyat Indonesia. 1. Kedua, mensejahterakan umum seluruh rakyat Indonesia. Ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa, tentu untuk seluruh rakyat Indonesia. Keempat, menjaga ketertiban dunia, sehingga sekarang bentuk penjajahan di muka bumi harus dihapuskan. Ini Undang-Undang Dasar 45, inilah visi presiden. Kok tiba-tiba masuk reformasi menjadi berubah visi presiden, terserah si presiden dengan tim suksesnya? Kan belum. Udah salah jalan gitu. Udah 25 tahun kita salah jalan. Apalagi ada para pemuja demokrasi yang blow on atau para blow on pemuja demokrasi nggak ngerti. Saya kritik ini dianggap garis keras katanya. Keras apaan? Ini sejarah kok, ini undang-undang kok. Nah oleh karena itu fase Soekarno terjebak kepada satu situasi yang tidak tepat, yaitu dia lebih memilih ke garis Uni Soviet, dia lebih memilih menggagas NASAKOM, nasionalis komunis. Mana mungkin orang beragama sama nggak beragama bisa gabung? Kamu mungkin kan? Ya tidak mengurangi hormat kepada Soekarno. Dia pemimpin bangsa kita, dia yang melahirkan Indonesia, itu nggak boleh nggak diakui. Walaupun harus diculik dulu, maupun kerangas dulu. Tapi sudah kita tetap menolak. Kita abadikan jadi Bandara Soekarno Hatta. Top. Ya. Bagi keluarga Soekarno, bersyukurlah punya bapak yang the best. Dan ending Soekarno, saya masih hormat. Kenapa? Soekarno lah yang mengeluarkan dekret 5 Juli 1959 kembali ke UUD 45 yang dijiwai semangat Piagam Jakarta. Jadi apa isi Piagam Jakarta? Ingat nggak tadi? Iya, kata itu. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Menurut saya, secara politik Soekarno ini husnul khotimah, ya. Happy ending untuk kepada konteks umat. Nah, dengan segala hormat, Soekarno pantas jadi pahlawan bangsa. Gitu. Tapi juga jangan lupa banyak juga kekeliruan Soekarno. Gara-gara dia banyak yang mati juga tuh perseteruan kita dengan orang-orang komunis itu. Jutaan orang mati. Ya tahun 65, sebelumnya 48. Wah, emangnya sedikit, mati banyak tuh. Terutama umat Islam dan TNI. Tapi anehnya oleh Jokowi dikeluarkan perpresnya itu, diampuni yang PKI. Jadi kan PKI seolah jadi korban. Betul. Kalau PKI jadi korban, lalu pelakunya siapa? Pasti nuduh TNI dan Polri dan umat Islam. Nah, ini kekeliruan Jokowi. Maksudnya kita berani luruskan sebagai anak bangsa.
Saya sayang dengan Jokowi, saya luruskan ini. Karena kesejarahannya tidak paham dan menjadi blunder menyalahkan kita umat Islam dan TNI yang terang-terangan menghantam komunis. Nah, Soekarno tumbang, masuk fase kedua namanya Soeharto, gitu. Nah, Soeharto dengan gegap gempita membangun semangat bangsa waktu itu untuk menggelorakan hantam komunis, gitu. Maka berhasillah Soeharto, tapi dalam perjalanannya sejak tahun 67 dikukuhkan sebagai presiden sementara sebelum pemilu kan. Pemilunya kan 71 kalau tidak salah. Itu keliru menempatkan startnya itu tergantung dengan Amerika. Gitu. Masuklah karena diduga banyak tulisan. Saya yang pernah mengedit buku Dr. Susan George tentang Indonesia Baru, itu diceritakan di situ betapa peran CIA mampu menggulingkan Soekarno. Itu buku ya, bukan kata saya. Saya belum umur saya masih 5 tahun waktu itu, tahun 65. Nah, oleh karena itu dalam perspektif ini Soeharto kekeliruannya adalah akhirnya tergantung IMF, utang luar negerinya dipuji-puji segala macam, padahal semuanya dengan percaya kepada teori trickle down effect, satu tetesan atau rembesan yang akan dinikmati oleh banyak rakyat. Nggak pernah ada tetesan itu. Yang justru muncul, Soeharto terjebak dengan kepentingan keluarganya, muncullah isu yang besar KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Karena itulah Soeharto tumbang. Oke? Nah, jadi Soeharto tetap ada nilai baiknya, yaitu apa? Menghantam komunisme. Kita harus hargai, jangan terus kita gebiak-uyah, nggak benar semuanya. Kan? Bagi keluarga Soeharto ada nilai positifnya. Soeharto mampu untuk mengatasi komunisme itu, walaupun kontroversi banyak, dugaan-dugaan yang negatif, saya nggak peduli itu, tapi yang lihat ada di permukaan Soeharto bisa menghantam komunisme, bahkan menutupnya, bahkan melahirkan keputusan MPR nomor 25 tahun 1966 melarang ideologi komunis, Leninisme untuk diajar. Itu sejarah bangsa, jangan dicabut. Karena itulah legasinya Soeharto yang the best. Walaupun segala banyak kekurangannya juga ada, kita objektif. Kemudian Habibie, kemudian Gus Dur, kemudian Megawati, nggak saya hitung. Bukan nggak penting dengan kemerdekaan, tidak diberi ya, nah, tidak diberi. Ya, yang lain-lain dulu banyak diberi semuanya. Coba mana yang nggak diberi semua banyak aja. Cuma Indonesia ini dasar luar biasa Indonesia. Dan sebelum merdeka, dalam filosofis historisnya Indonesia ini menganut animisme. Animisme bahkan terus berkembang karena banyak paham menjadi politeisme. Dengan politeisme terjadilah yang disebut sinkretisme, bahasa Islamnya kemusyrikan. Ya, begitu banyak nilai-nilai yang bertentangan dengan Islam, terjadilah kemusyrikan. Periode itu dibasmi habis oleh Wali Songo. Ya. Wali Songo itu dahsyat itu, mampu menjungkir balikan nilai-nilai sinkretisme tadi dengan pola dakwahnya yang relatif mengikuti masing-masing kapasitasnya. Ya, Sunan Kalijaga, Sunan Bonang, Sunan Ampel, Sunan Giri, semua punya kapasitas. Sunan Gunung Jati, gitu, punya kapasitas, punya spesifikasi yang luar biasa. Tapi intinya satu, menjungkir balikan
animisme, politeisme, sinkretisme menjadi tauhid. Nah, gerakan yang dimaksud oleh Wali Songo ini bergulir terus diikuti oleh para pangeran, raja-raja Islam juga waktu itu. Ya, kerajaan Delhi, kerajaan Demak, kerajaan Sriwijaya, kerajaan Majapahit, itu semuanya itu sangat berkembang, ya, tumbuh berkembang. Karena seingat saya ini abad ke-15 kalau Wali Songo. Kemudian muncul pangeran-pangeran seperti Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, Cut Nyadin, Tengku Umar, itu kemudian. Tapi misinya sama. Yang saya ingat perang Diponegoro misalnya 1825 sampai 1830. Itu tahunnya itu. Muatannya apa Diponegoro? Tauhid. Dia nggak mau dijajah oleh Belanda. Dia lawan itu. Walaupun dia ditangkap, diasingkan, dia lawan Pangeran Diponegoro. Nah, kalau sekarang yang ada Pangeran Niponegoro. Baca Niponegoro. Ya, Pangeran Diponegoronya nggak ada. Nah, jadi itu fakta tauhid yang terus berkembang. Gitu? Nah, kemudian secara politik, ya ini muncul ormas-ormas. Waktu itu yang mengawalinya sepengetahuan saya adalah Muhammadiyah. Ya, 1912 atau berapa? Ya. Kemudian baru NU 1926 ya. Gitu loh. Tapi akarnya NU Muhammadiyah ini satu guru, satu kakek juga lah. Ahmad Dahlan sama Hasyim Asy'ari. Tapi masing-masing mengembangkan kapasitasnya. Nah, dari sini muncul kekuatan politik, apa namanya? Masyumi. Masyumi itu kumpulan partai Islam, ormas-ormas Islam, kekuatan-kekuatan Islam bergabung jadi satu, Majelis Syuro kaum muslimin Indonesia. Nah, jadi di situ ada NU, Muhammadiyah, PRI, SI, ada di situ. Nah, tokoh utamanya Dr. Muhammad Natsir. Terus ada pengikutnya lagi, ada Prawoto, ada Saripudin, ada apa namanya, sampai ke Kasman Singondimejo juga. Ya. Jaksa Agung pertama itu orang Masyumi itu, Kasman. Nah, jadi sejarah ini terus menggeliat. Inilah yang membicarakan tentang Pancasila. Jangan diklaim Soekarno saja. Soekarno iya. Ya, tahun 1945 tanggal 1 Juni itu pidato Soekarno. Tapi Soekarno tidak menyusun Pancasila seperti sekarang. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak, Soekarno menempatkan Tuhan nomor 5, bahkan Tuhan yang berkebudayaan. Itu 1 Juni, pidato tentang gagasan Pancasila. Tapi disalahpahami oleh Jokowi menjadi hari lahirnya Pancasila. Tidak tepat, apalagi dia buat kepres jadi hari libur nasional. Keliru, karena sejarahnya tidak begitu. Sejarah yang benar adalah didebatlah gagasan Soekarno tadi Ya. pada tanggal 22 Juni. Jadi 3 minggu di Jakarta, maka disebutlah Piagam Jakarta. Nah, Piagam Jakarta inilah yang menjadi cikal bakal dimaksud dengan Pancasila. Karena ini membalikkan dari yang nomor 5 jadi nomor 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemerintah. Itu sejarah bangsa sampai membohong. 22 Juni itu ya, Pak? 22 Juni. Dan semua bersepakat, termasuk Soekarno, termasuk Maramis. Sepakat itu dalam konteks Panitia 9 itu. Nah, namun masalah berikutnya, pada tanggal 17 Agustus tidak diundangkan, tidak diumumkan sebagai satu dasar negara oleh Soekarno.
hanya menyatakan proklamasi. Nah, itu sejarahnya begitu. Nah akhirnya pada tanggal 17 itu nggak disebutkan Pancasila itu dalam perspektif Piagam Jakarta, diprotes oleh Ki Bagus Hadikusumo 18 Agustusnya, sehingga sidang darurat mulai jam 10 selesai jam 12 karena ini semua ada di risalah perundang-undangan ada ya. Bukan karangan Ki Sucakna mana bisa gitu. Belum lahir gitu. Itu sejarahnya adalah muncullah istilah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini penting sejarah bangsa, dengan ilmu tauhidnya juga harus dimengerti. Ini buah dari perjuangan Wali Songo, Hasyim Asy'ari, Wahid Hasyim juga ya, dan juga dari Muhammadiyah, Ki Bagus Hadikusumo, ya, Ki Ahmad Dahlan sebelumnya kan. Karena Ki Bagus Hadikusumo itu adalah saat itu ketua umum Muhammadiyah. Dia rumuskanlah, karena Soekarno ngeluh kalau saya nyatakan ini Indonesia bagian timur katanya nggak mau ikut merdeka. Jadi bagaimana ngatasinya? Nah, solusi itu keluar dari Ki Bagus, oke lah, 7 kata dicoret yang Piagam Jakarta tadi. Kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dicoret. Nah yang ada diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa semua menerima? Karena Ki Bagus background menjelaskan ketuhanan Maha Esa itu berdasarkan surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini backgroundnya, sehingga apa yang dimaksud oleh Ki Bagus juga Allah beri hidayah kepada yang ada di situ. Rapat tanggal 18 Agustus itu menerimalah bahwa ketuhanan yang Maha Esa menjadi sila pertama. Nah, pertanyaan seriusnya, Jokowi kan jadi salah dong, menghilang Pancasila akhirnya 1 Juni, ya nggak benar. Boleh tanya hukum-hukum ahli tata negara, banyak debat kalau saya salah, luruskan saya kalau salah. Di mana salahnya saya? Ini datanya, dokumentasinya lengkap. Perpresnya Jokowi ya? Oh iya, salah. Perpres atau perpres? Salah, tahun 2016 ya. Iya. Lah, hari lahir Pancasila 1 Juni 45, salah. Nggak ngerti sejarah. Saya pembisik-pembisiknya gimana sih? Kalau Jokowi yang ngerti, wajar lah ya. Ya, itu kan tukang kayu, malu. Tapi pembisik-pembisiknya ini berbeda. Nah, oleh karena itu sejarah kita luruskan, itu maksud saya. Yes. Al-Fatihah yang kita maksud. Ya, oke. Nah, sudah perjuangan begini, Soekarno salah memahami konsep dasar bernegara. Konsep dasar bernegara mestinya ini nggak boleh lagi bikin visi misi, mau jadi presiden visi misinya apa? Ini nggak ngerti Pancasila itu seperti apa. Visi misi itu udah terkandung di pembukaan Undang-Undang Dasar 45, khususnya sila keempat. Bukan sila keempat, alinea keempat. Apa? Udah 45 pembukaan, mukadimah. Apa alinea keempat itu? Muatannya ada 4 tugas pokok presiden. Inilah visi misi presiden itu harusnya ini. Ini yang diagung-agungkan oleh Indonesia ini. UUD 45, di dalam UUD 45 itu ada Pancasila. Jadi bukan Pancasila UUD 45 terpisah. Pancasila ada di UUD 45, alinea keempat. Apa itu? 4 poin penting. 1, sebagai presiden ya, atau dalam pengertian memimpin negara ini harus menjaga tumpah darah seluruh rakyat Indonesia. 1. Kedua, mensejahterakan umum seluruh rakyat Indonesia. Ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa, tentu untuk seluruh rakyat Indonesia. Keempat, menjaga ketertiban dunia, sehingga skala bentuk penjajahan di muka bumi harus dihapuskan. Ini Undang-Undang Dasar 45, inilah visi presiden. Kok tiba-tiba masuk reformasi menjadi berubah visi presiden, terserah si presiden dengan tim suksesnya? Kan belum. Udah salah jalan gitu. Udah 25 tahun kita salah jalan. Apalagi ada para pemuja demokrasi yang belum atau para blon pemuja demokrasi.
nggak ngerti. Saya kritik ini dianggap garis keras katanya. Keras apaan? Ini sejarah kok, ini undang-undang kok. Nah oleh karena itu, fase Soekarno terjebak kepada satu situasi yang tidak tepat, yaitu dia lebih memilih ke garis Uni Soviet, dia lebih memilih menggagas Nasakom, nasionalis komunis. Mana mungkin orang beragama sama nggak beragama bisa gabung? Kamu mungkin kan? Ya tidak mengurangi hormat kepada Soekarno. Dia pemimpin bangsa kita, dia yang melahirkan Indonesia, itu nggak boleh nggak diakui. Walaupun harus diculik dulu, maupun Ranggas dulu. Tapi sudah kita tetap hormat. Kita abadikan jadi Bandara Soekarno Hatta. Top. Ya. Bagi keluarga Soekarno bersyukurlah punya bapak yang the best. Dan ending Soekarno, saya masih hormat. Kenapa? Soekarno lah yang mengeluarkan dekret 5 Juli 1959 kembali ke UUD 45 yang dijiwai semangat Piagam Jakarta. Jadi apa isi Piagam Jakarta? Ingat nggak tadi? Iya, kata itu. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Menurut saya, secara politik Soekarno ini husnul khotimah, ya. Happy ending untuk kepada konteks umat. Nah, dengan segala hormat, Soekarno pantas jadi pahlawan bangsa. Gitu. Tapi juga jangan lupa banyak juga kekeliruan Soekarno. Gara-gara dia banyak yang mati juga tuh perseteruan kita dengan orang-orang komunis itu. Jutaan orang mati. Ya tahun 65, sebelumnya 48. Wah, emangnya sedikit, mati banyak tuh. Terutama umat Islam dan TNI. Tapi anehnya oleh Jokowi dikeluarkan perpresnya itu, diampuni yang PKI. Jadi kan PKI seolah jadi korban. Betul. Kalau PKI jadi korban, lalu pelakunya siapa? Pasti nuduh TNI dan Polri dan umat Islam. Nah, ini kekeliruan Jokowi. Maksudnya kita berani luruskan. Sebagai anak bangsa, saya sayang dengan Jokowi, saya luruskan ini. Ya. Karena kesejarahannya tidak paham dan menjadi blunder menyalahkan kita umat Islam dan TNI yang terang-terangan menghantam komunis. Nah, Soekarno tumbang, masuk fase kedua, namanya Soeharto. Gitu. Nah, Soeharto dengan gegap gempita membangun semangat bangsa waktu itu untuk menggelorakan hantam komunis. Gitu. Maka berhasillah Soeharto, tapi dalam perjalanannya sejak tahun 67 dikukuhkan sebagai presiden sementara sebelum pemilu kan. Pemilunya kan 71 kalau tidak salah. Itu keliru menempatkan startnya itu tergantung dengan Amerika. Gitu. Masuklah karena diduga banyak tulisan. Saya yang pernah mengedit buku Dr. Susan George tentang Indonesia Baru, itu diceritakan di situ betapa peran CIA mampu menggulingkan Soekarno. Itu buku ya, bukan kata saya. Saya belum umur saya masih 5 tahun waktu itu, tahun 65. Nah, oleh karena itu dalam perspektif ini Soeharto kekeliruannya adalah akhirnya tergantung IMF, utang luar negerinya dipuji-puji segala macam, padahal semuanya dengan percaya kepada teori trickle down effect. Satu tetesan atau rembesan yang akan dinikmati oleh banyak rakyat. Nggak pernah ada tetesan itu. Yang justru muncul, Soeharto terjebak dengan kepentingan keluarganya, muncullah isu yang besar, KKN. Korupsi, kolusi, nepotisme. Karena itulah Soeharto tumbang. Oke? Nah, jadi Soeharto tetap ada nilai baiknya, yaitu apa? Menghantam komunisme. Kita harus hargai, jangan terus kita gebiak-uyak, nggak benar semuanya. Kan? Bagi keluarga Soeharto ada nilai positifnya. Soeharto
mampu untuk mengatasi komunis itu. Walaupun kontroversi banyak, dugaan-dugaan yang negatif, saya nggak peduli itu. Tapi yang lihat ada di permukaan Soeharto bisa menghantam komunisme, bahkan menutupnya, bahkan melahirkan keputusan MPR nomor 25 tahun 1966 melarang ideologi komunis, Marx, Leninisme untuk diajar. Itu sejarah bangsa, jangan dicabut. Karena itulah legasinya Soeharto yang the best. Walaupun segala banyak kekurangannya juga ada, kita objektif. Kemudian Habibie, kemudian Gus Dur, kemudian Megawati nggak saya hitung. Bukan nggak penting, karena periodenya singkat. Habibie ini cuma 1,5 tahun, ya. Tapi Habibie punya prestasi the best. Seingat saya, Habibie mampu saat kepemimpinan mengeluarkan hasil perundangan 500 undang-undang selama periode 1,5 tahun. Habibie. Dan Habibie membawa nilai positif untuk perkembangan Islam lewat apa? It's me. Saya waktu itu ada di Sides, ya, ada bersama almarhum Adi Sasso, yang sekarang masih hidup, ada teman saya Jumhur Hidayah, boleh tanya masih hidup ini, dan juga sepermainan dengan Syahdan kan. Jadi ada, kita bukan aktivis ecek-ecek dari kemarin sore tahun. Dan Habibie secara prestasi ilmu pengetahuan mampu mendirikan IPTN, tapi karena dengkinya mereka IPTN dihapuskan, padahal dia mampu memproduksi pesawat terbang. Dan itu kebanggaan orang Makassar. Habibie itu kok dilecehkan begitu, kasihan. Ilmunya yang begitu luar biasa, tapi tidak dianggap, tidak dilecehkan dan dijatuhkan waktu dia presiden. Dengan cara apa? Laporan pertanggungjawaban presidennya ditolak. Dan Habibie tahu diri, dia tidak mau mencalonkan diri lagi jadi presiden. Itu orang hebat. Saya puji beliau, karena satu-satunya presiden yang nggak saya lawan Habibie. Yang lain saya lawan. Termasuk Soeharto saya lawan. Waktu itu Ajas Tunggal Pancasila, sampai di penjara saya, di Laksus, di Keramat 5 situ. Habibie enggak, karena dia baik sama Islam, jadi ada kontribusi yang positif. Semoga layak di surga. Amin. Nah, Megawati enggak kehitung, bukan enggak itu enggak, dia enggak ada prestasinya apa, gitu, susah. Legasinya apa? Kecuali jual-jual BUMN atau tanker gitu kan. Kan kayak gitu nanti. Masuk Gus Dur juga kita enggak inilah. Tapi Gus Dur dikenal bapak bangsa karena pluralismenya, ya, Konghucu segala macam tuh zamannya Gus Dur, ya. Nah, masuklah SBY, ya, SBY kita itu namanya 2 periode, 1 tahun. Nah, SBY keterjebakannya lagi adalah dia juga masih mengandalkan jargon-jargon demokrasi, hak asasi manusia, ya, dan lingkungan hidup. Itu ujung-ujung ceritanya tidak demikian gitu loh, karena dia terjebak kepada jadi di bidang perminyakan aja banyak kartel perminyakan itu. Saya tahu lah orang-orangnya, nama juga saya tahu, ya. Tapi nggak perlu lah kita perlu. Oleh karena itu kekeliruannya itu tetap memiskinkan bangsa. Dengan cara struktur kekuasaannya dia kuasai, dia beri peluang kebanyakan, pada seperti zaman Soeharto kepada konglomerat ya. Zaman Soeharto kan ada Lim Suryong segala macam, ya. Kemudian mulai zamannya SBY juga muncul cikal bakal oligarki. Gitu. Oh, zamannya SBY. Iya, dari situ mulai. Dan juga bullshit soal demokrasi karena saya ditangkap. Gara-gara ngomong di KPK, SBY terima mobil Jaguar gitu. Maka
diproses, diadili, penjara saya 3 bulan, masa percobaan 6 bulan. Masa percobaan itu memang saya nggak masuk penjara, tapi dulu salah sedikit kelakuan saya masuk penjara, misalnya ditilang apa segala macam kan dianggap berbuat baik. Itu saya jabani, dan saya nggak peduli, saya lawan dulu. Terakhir Pak. Jadi dengan segala hormat SBY masih hidup, kalau saya nggak bener bantah. Jangan dilaporin polisi, buat podcast lagi dong, pantai ini sudah nggak benar, itu baru namanya demokrasi, itu, ya kan? Tapi SBY tetap ada baiknya, ya, untuk bangsa ini, yang pada sisi lain, walaupun namanya ditaruh di pantat kerbau tuh SBY, dilepas kerbau itu di bundaran HI, nggak marah dia. Dan saat SBY itulah dihapus pasal penghinaan kepada presiden. Yang menghapus itu saya sama siapa Lubis itu dari Indemo itu, ya, Lubis namanya, saya, dan yang tampil di sidang MK namanya Bang Hariman Siregar, Sri Bintang Pamungkas, Profesor Syahid Tapi. Nah ini yang bantu saya waktu di MK. Ketua MK-nya Jim Lee. Nah, Jim Lee waktu zamannya Habibie, dia sekretarisnya dari si Menteri Pendidikan tuh. Waktu saya diterima istana oleh Habibie, yang ngatur-ngatur tuh Jim Lee gitu loh. Jadi kita mau udah kenal lama. Nah, tapi dilalahnya ada baiknya Jim Lee mendengar aspirasi kita. Dari 9 hakim, 4 lawan saya, 5 dukung saya. Dugaan saya yang terakhir yang dukung saya adalah Jim Lee. Nah itu atas peran jasa baik dari Bang Hariman Siregar. Karena saya tahu dia telepon tuh Jim Lee itu sebagai ketua MK itu. Ini bener, itu bener, mana ada Pak di dunia pasal penghinaan presiden. Lihat aja tuh di Amerika yang kampiun demokrasi, presidennya langsung di anjing-anjingin, di apa juga nggak ada yang marah, ditimpuk pakai juga nggak diadili. Nah, akhirnya diterima pasal 134 bis KUHP itu saja dicabut oleh MK, nggak berlaku lagi. Jadi sebenarnya sejak itu harusnya kita nggak usah takut lagi kritik presiden, karena yang kita kritik, yang kita kecam bukan presiden pribadinya, tapi kebijakan presidennya. Dan itu sudah bagus dimainkan peran itu oleh Rocky Gerung. Terus dulu, nah Rocky Gerung ketika diadili karena dilaporkan bilang presiden bajingan tolol, saya tampil bela ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, melakukan gugatan intervensi dan dimenangkan. Makanya si Rocky Gerung nggak ditangkap. Nah ini saya juga bantu klarifikasi Rocky Gerung, kenapa Rocky Gerung keras kok nggak ada yang nangkep ya, dia nggak ngerti ilmu hukum, gue yang belain ya. Dan itu tanya aja Rocky Gerung masih hidup tuh, bohong nggak omongan saya ya? Kalau bohong ya saya tutup, nggak akan bikin podcast lagi, malu. Oleh karena itu, tapi Rocky Gerung juga jangan ngaku-ngaku bahwa yang cabut pasal itu dia. Kan saya lihat dia waktu itu memang penasehat dari Adnan Buyung di LBH, tapi saya nggak ada LBH melakukan gerakan cabut pasal itu. LBH Jakarta yang cabut saya dengan Lubis dari Indemo, kayak Bang Hariman turun untuk menyelesaikan ini. Alhamdulillah. Sekarang saya lihat masuk lagi pasal itu, penghinaan presiden, kena lagi 5 tahun. Bagaimana sih zamannya Jokowi? Nah makanya masuk ke zaman Jokowi, poin fase keempat ya. Iya. Jokowi juga kita semua tahu, nggak perlu kita ungkap segala macam kebobrokannya tadi. Everybody udah tahu. Kalau diungkap malah tambah muak gitu. Jadi poin pentingnya masih ada waktu Jokowi 2 bulan ke depan, kalau nggak salah 1,5 bulan malah. Ya Anda masih bisa, kan Anda tadi udah bilang tobat, ya, udah 3 periode, bukan 3 periode, maksudnya 3 fase Soekarno, Soeharto, SBY dengan segala macam banyak kekurangannya juga menghadirkan. Nah Anda tuh belum saya temuin kelebihannya apa Jokowi gitu loh. Saya gitu. Kalau tadi kan masih ada kelebihannya. Masih ada.
Kalau Jokowi nggak ada, saya jadi penjara tahun 2019 saya di penjara. Cuma gara-gara ngomong ini pemilu curang, pilpres curang. Waktu itu saya belain Prabowo dan saya ngomong di depan rumah Prabowo, Jalan Kertanegara 4 itu, Bayoran. Saya cuma ngomong nggak bisa dilawan lagi Jokowi dengan hukum yang biasa, gugat menggugat. Yang harus bisa dilawan dengan cara people power. Ditangkap saya. Di penjaranya penjara tahti lagi yang 1 kali 3 meter itu. Lumayan 41 malam 40 hari. Alhamdulillah masih ada Prabowo. Saya tahu dia perintahkan Dasko untuk besuk saya. Sebelumnya Prabowo dan Amin Rais besuk saya, tapi nggak boleh masuk ya di Polda. Tapi pas waktu Dasko mungkin sudah ada kondisi lebih bagus. Akhirnya atas kesepakatan, saya nggak tahu kesepakatannya apa, Dasko bisa bebaskan saya. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Itu saya tahu diri. Dia bukan karena kita hebat atau apalagi ada pengacara yang mengaku yang bebasin Egy Sujana dia terus si Fitra Ramdhani apa itu kerjaan saya. Yang bebasin saya dalam konteks sejarah kemanusiaan adalah Dasko, dan Dasko tidak mungkin tanpa Prabowo. Nah, sekarang konteksnya Jokowi sadar masih ada waktu tobat ya, dengan cara Anda mengundurkan diri. Nggak mungkin Anda udah minta maaf mengundurin diri, itu banyak salah gitu. Minta maafnya berat tuh kepada seluruh rakyat. Kalau ada satu aja rakyat yang ngampuni, ente tetap masuk neraka gitu. Utang kita udah sampai 20.000 triliun gimana? Dan nanti oleh temannya sendiri, oleh anak gue sendiri disebut Raja Jawa yang bengis, si Bahlil itu kan jelas itu bukan orang lain yang ngomong. Nah oleh karena itu masih ada waktu bertobatlah. Allah Maha menerima tobat, tapi mundurkan diri. Jangan enak aja lu mau jadi mantan presiden dapat rumah dapat kagak, lu mesti diadili. Maka yang fase kelima ini, fase yang kita punya harapan bersama kepada Prabowo, kepada Gibran saya nggak berharap, pada Prabowo saja, karena Gibran kan anak haram konstitusi, susah, salah karena Paman Usman aja bisa menang. Jadi Prabowo dengan hormat kita berusaha memohon terus kepada Allah, semoga insya Allah Anda dilantik 20 Oktober ya, dengan selamat, tidak ada gangguan-gangguan karena naga-naga atau gara-gara yang mau diciptakan ini adalah pasukan berani mati bela Jokowi, adalah untuk hal-hal lain menjadi kisru, nanti keluar perpu, kalau nggak keluar dekret, itu isu-isu yang berkembang. Saya ingatkan Jokowi, hentikan itu, jangan lakukan itu. Juga para pendukungnya, Anda gantianlah, Anda cukuplah, 10 tahun cukuplah Jokowi ya. Anda udah nikmati banyak, menurut catatan ada lebih dari 300 triliun yang harta udah dikumpulkan ya. Jadi sudah cukup, tobat. Masuk Prabowo, tolong dilantik. Nah, setelah dilantik, Prabowo dengan hormat, Anda bersumpah berdasarkan pasal 9 UUD 45, sumpah jabatan presiden menyatakan dengan jelas bahwa sebagai presiden dan wakil presiden akan menjalankan undang-undang sebaik-baiknya dan seluruh-seluruhnya demi nusa dan bangsa. Nah, kalau ini Anda pegang teguh, Anda nggak boleh nggak adil Jokowi. Anda nggak boleh nggak persoalkan Gibran. Nah, makanya sebelum itu terjadi, bagusnya Jokowi mundur. Jadi tidak ada beban psikologis, beban kepemimpinan ada pada Prabowo. Prabowo masanya untuk bikin Indonesia berjaya, umat Islam bisa tegak hukumnya, jangan dihalang-halangi karena Anda pernah didukung oleh istimewa ulama. Jadi jangan ketika Anda berkuasa, ulama malah dibantai, jangan. Oleh karena itulah, inilah 5 fase yang kita harapkan menjadi lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, sudah 40 menit lebih nampaknya. Jadi kita tutup nanti insya Allah. Yang penting udah jelas ya? Ya, udah jelas. Mantap. 5 fase dan mudah-mudahan 5
fase yang kelima ini Harapan dengan kita. harapan kita. Atau masalahnya gini, Prabowo jadi presiden, Ya. itu doa-doa kita tahun 2014-2019. Jadi ya sekarang dikabulkannya sekarang, udah maka Oke. tolong Prabowo tahu diri, jangan lepas dari ini. Oke, dan penuhi janji-janjinya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton.